Hai teman-teman dan pejuang sehat. Banyak orang yang berusaha untuk mengatasi diabetes tanpa obat dan hanya dengan gizi dan nutrisi sering bertanya kurang lebih seperti ini. Kok saya sudah melakukan diet tertentu selama 1 minggu tapi gula darah puasa saya masih tinggi? Atau ada yang heran, kok ada orang punya HbA1c 12 tapi 3 bulan kemudian dia sudah punya HbA1c di bawah 6, sedangkan saya turun dari 10 ke 8 aja dalam 6 bulan belum berhasil. Nah, pada video ini saya akan membalas kenapa begitu dan kira-kira berapa lama untuk mengatasi diabetes hanya dengan gizi dan nutrisinya saja. Oke? Nah, orang-orang yang saya membantu mengatasi diabetes, mereka mengikut satu cara yang dinamakan ZK atau juga zero carbo plus EF. Walaupun EF itu sebenarnya bukan anjuran saya, tapi itu mereka biasanya berpatok. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, ZK atau zero carbo itu adalah cara di mana kita berusaha untuk sama sekali atau sangat minim makan sesuatu yang berisi gula dan karbohidrat. Sedangkan EF itu singkatannya dari intermittent fasting, itu salah satu cara berpuasa di mana kita selama antara 16 sampai 18 jam per hari tidak makan dan hanya dalam jendela waktu 6 jam sampai 8 jam kita makan, ya. Dan kebetulan orang-orang itu berkumpul di dalam satu komunitas di Facebook namanya Stop Diabesitas yang sekarang sudah 15.000 anggota lebih. Bagi orang-orang yang tertarik mau join, saya taruh linknya ke Facebook group tersebut di bawah di bagian komen atau deskripsi dari video ini. Untuk mengerti atau menjawab pertanyaan berapa lama harus diterapkan misalnya ZK sama EF sampai bisa lepas dari diabetes atau keluar dari diabetes, ada satu hal yang paling fundamental kalian harus sadar. Tidak ada jangka waktu yang berlaku untuk semua orang. Karena baik tingkat keparahan diabetes beda-beda, bahkan bisa beda jauh antara masing-masing orang. Begitu pula usia dan banyak faktor yang lain. Maka sama sekali tidak bisa dibilang, oke, Anda harus melakukan sekian minggu, sekian bulan, ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Yang Anda harus paham terlebih dahulu adalah bahwa diabetes itu satu penyakit yang sebenarnya sudah berkembang jauh sebelum gula darah mulai naik atau jauh sebelum ketahuan, ya. Antara 5 sampai 10 tahun bahkan bisa lebih. Dan biasanya diabetes baru ketahuan atau diagnosa pada saat gula darah mulai naik di atas ambang normal. Tapi sekali lagi, sesungguhnya diabetes sudah ada di dalam tubuh Anda jauh sebelumnya. Untuk memahami hal ini, saya mau kasih kalian satu ibarat. Kalau seorang wanita menjadi hamil, sesungguhnya kehamilan itu sudah terjadi pada saat satu sperma masuk ke dalam telurnya wanita. Itu hal yang sebenarnya terjadi dalam minitan saja atau bahkan berjam-jam, ya. Sejak itu wanitanya sudah hamil, namun nggak ada yang ketahuan. Oke, sekarang pada masa kini kita punya tes kehamilan dan kalau nggak salah 10 hari setelah terjadi kehamilan tes itu sudah bisa menunjukkan. Tapi coba Anda bayangkan kita 100 tahun yang lalu, ya. Pada saat itu wanita sudah hamil, wanita yang bersangkutan pun barangkali tidak akan ketahui sampai sebulan bahkan bisa 2 bulan. Apakah dengan demikian bisa dibilang dia belum hamil? Atau bahkan kita kasih istilahnya yang aneh-aneh, pra-hamil?
Karena kan sesungguhnya baru benar-benar ketahuan bahwa dia hamil itu pada saat janin udah mulai kelihatan. Dan itu setahu saya, tapi saya kurang berpengalaman dengan masalah hamil, itu kalau nggak salah terjadi baru pada saat 4, 5, 6 bulan ya. Dan si wanita itu yang bersangkutan, dia barangkali juga bisa sampai 2-3 bulan nggak ketahuan. Karena mestinya seorang wanita mendapat siklusnya setiap 28 hari, tapi cukup sering terjadi bahwa satu siklusnya kelewatan sehingga dia baru 2 bulan kemudian mendapatkan siklusnya semestinya. Pokoknya intinya kehamilan itu sebenarnya juga sudah terjadi jauh sebelum ketahuan atau sebelum ada kepastian. Dan hal yang kurang lebih sama terjadi dengan diabetes. Sesungguhnya kenaikan gula darah itu bukan penyakitnya, itu gejalanya. Namun penyakitnya sudah ada jauh sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas berapa lama untuk keluar dari diabetes dengan pola makan dan gaya hidup yang benar. Dan supaya nggak jadi ribet, kita berpatok pada nilai atau pada tes HbA1c. Karena tes HbA1c, dia memberikan kita nilai gula darah rata-rata selama 3 bulan ke belakang ini berapa. Untuk teman-teman yang belum paham HbA1c itu apa, saya taruh beberapa link di mana Anda bisa pelajari. Tapi sekali lagi untuk video ini kita hanya berpatok pada HbA1c, walaupun sebenarnya diabetesnya lebih ribet daripada cuma HbA1c, perlu juga diperhitungkan resisten insulin dan lain-lain. Tapi demi sederhananya HbA1c aja. Untuk Anda mengerti kenapa beda-beda jangka waktu yang dibutuhkan untuk lepas dari diabetesnya dengan memiliki HbA1c yang sama dengan orang sehat-sehat aja yang tidak punya diabetes, saya kasih satu ibarat. Coba bayangkan Anda punya hutang dan Anda sekarang harus bayar kembali hutangnya. Kalau ditanya berapa lama sampai hutang saya lunas, ya tergantung berapa banyak kamu sudah punya hutang dan berapa lama kamu sudah tumpuk hutangnya ya. Dan sekarang coba Anda bayangkan orang yang bayar kembali hutangnya, dia bekerja hanya dengan tenaga badan saja. Misalkan dia dibayar berapa banyak batu dia bisa pindahkan dari tempat A ke B dan per kiloan batu dia dapat sekian banyak duit. Ya dari situ menjadi jelas bahwa seorang muda masih 20-an, dia pastikan punya tenaganya yang jauh lebih kuat daripada orang yang sudah lanjut usia 50 tahun, 60 tahun ke atas. Nah, hal yang sama terjadi di diabetesnya. Faktor seperti usia itu sangat pengaruh untuk berapa lama kita harus menerapkan misalnya zero karbo sama intermittent fasting sampai kita bisa keluar dari diabetesnya. Contohnya, seorang remaja dan sayangnya pada masa kini sudah cukup banyak remaja juga kena diabetes pada saat usia 10, 11, 12, 13 tahun. Tapi mereka hanya dalam mingguan saja sudah bisa dapat mengatasi diabetes. Sedangkan seorang wanita atau laki sama aja sih yang sudah 55 tahun, 60 tahun ke atas sudah diabetesnya misalnya berjalan selama 1-2 dekade. Dia berusaha untuk lepas dari diabetes dengan obatnya tapi ternyata nggak begitu berhasil. Begitu pula dengan herbal segala macam. Dia pasti akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama ya. Dan bahkan ada minoritas beberapa persen aja 2, 3, 4, 5% yang barangkali dengan ZK, IF atau pola makan tidak bisa keluar. Tapi itu kita nggak perlu bahas karena sekali lagi itu minoritasnya yang kecil sekali. Sekali lagi yang Anda harus paham banyak faktor yang mempengaruhi berapa lama yang kita harus menerapkan. Ada yang bisa dalam mingguan saja. Saya juga sudah membantu banyak orang yang misalnya 20 sekian tahun dan mereka dalam 3 bulan saja dari HbA1c yang tinggi minta ampun 12-13
dia 3 bulan kemudian sudah punya HbA1c di bawah 6. Tapi ada juga banyak orang yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan satu faktornya lagi yang sangat berperan adalah seketat apa kita menerapkan pola makan yang benar dan puasanya. Karena terus terang aja banyak orang bilang, oh saya sudah zero karbo, tapi pada kenyataan dia masih nyeleweng ini, nyeleweng itu, segala macam. Sedangkan ada orang lain yang ketat minta ampun. Hal yang sama berlaku untuk bagi yang keduanya untuk mengatasi diabetes, yaitu berpuasa. Ya. Ada yang merasa sudah jago intermittent fasting hanya 12 jam per hari. Dan maaf guys, dampaknya dari berpuasa hanya 12 jam, 14 jam itu kecil sekali. Sedangkan ada yang lain yang kuat sekali sehingga dia setiap hari paling sedikit 18 jam dia tidak makan dan hanya 6 jam dia punya jendela waktu makan. Plus dia menambahkan puasa panjang yang 2 hari, 3 hari atau apa, dia juga pasti akan lebih cepat. Dari yang saya barusan utarakan, mestinya Anda sudah menjadi sangat jelas bahwa pertanyaan berapa lama harus diterapkan misalnya zero karbo sama intermittent fasting untuk keluar dari diabetes itu bisa sangat beda-beda antara masing-masing orang. Tadi kan saya beberapa kali menyebutkan HbA1c. Untuk teman-teman yang belum paham tentang HbA1c dan untuk tes lain yang bisa menunjukkan tingkat keparahan diabetes atau sejauh mana kita sudah atasi diabetes, wajib nonton 2 video ini.